Baiklah, kali ini kita akan bahas materi tentang ergonomi. Dalam pengertiannya, ergonomi berasal dari kata ergon yang berarti kerja, nomos berarti aturan. Jadi secara harfiah, ergonomi diartikan sebagai aturan atau tata cara dalam bekerja. Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan dengan pekerjaan, dengan segala aspek dan ruang lingkupnya. Konsep dasar ekonomi. Dalam bangsa Yunani, ergonomi itu berasal dari kata ergon dan nomos, yaitu aturan dalam bekerja. Dan bangsa Skandinavia menyebutnya sebagai bioteknologi, sedangkan orang Amerika Serikat menyebut sebagai personal research, dan bangsa Inggris mengatakan human factor engineering. Diketahui bahwa pekerjaan yang tidak ergonomis menyebabkan ketidaknyamanan, biaya tinggi, penurunan performa, efisiensi, daya kerja, dan kecelakaan. Ergonomi dapat diterapkan di mana saja, misalnya di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, dan lain-lain. Ergonomi diterapkan kapan saja selama 24 jam. Dan siapa yang menggunakannya? Ergonomi digunakan setiap individu maupun kelompok dari usia bayi sampai dewasa. Dan ergonomi itu meliputi semua disiplin ilmu. Adapun tujuan ergonomi, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, kemudian mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna, dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Yang ketiga adalah menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan, sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Ergonomi sebagai ilmu terapan meliputi berbagai hal, antara lain engineering and physical science, yaitu mekanika, matematika, fisika, dan kimia. Kemudian biological science, yaitu anatomi dan fisiologi. Selanjutnya social and behavioral science, yang meliputi sosiologi, psikologi, dan antropologi. Dalam konsep keseimbangan ergonomi meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, work capacity, antara lain meliputi personal capacity, physiological capacity, psychological capacity, biomechanical capacity. Yang kedua yaitu task demand, meliputi material karakteristik, task or workplace karakteristik, organizational karakteristik, dan environmental karakteristik. Berikutnya performance, ditentukan oleh kapasitas kerja atau kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Jika tuntutan tugas lebih besar dari kemampuan kerja, maka akan menimbulkan overstress, discomfort, lelah, cedera, celaka, sakit, dan produktivitas menurun. Jika tuntutan tugas lebih kecil dari kemampuan kerja, ini akan menimbulkan under stress, bosan, lesu, tidak produktif. Dan harapannya adalah antara tuntutan tugas sama dengan kemampuan tugas, sehingga akan dicapai performa yang optimal.
Sistem manusia terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama, subsistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, penginderaan, kerangka, otot, dan saraf. Sistem yang kedua yaitu telinga, mata, hidung, lidah, kulit, jantung, paru, dan lain-lain. Manusia merupakan faktor penentu yang dipengaruhi oleh internal faktor dan eksternal faktor. Sebagai faktor internal meliputi faktor somatis yaitu seks, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi. Kemudian faktor psikis yaitu kepercayaan, motivasi, keinginan, kepuasan, dan lain-lain. Sebagai faktor eksternal meliputi jenis pekerjaan, peralatan, bahan baku, proses produksi, pembagian jam kerja, istirahat, lingkungan kerja. Apabila faktor internal bergabung dengan faktor eksternal, hal ini diperlukan pendekatan ergonomi. Kapasitas kerja meliputi berbagai hal, yaitu kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan. Ketiga komponen di atas dipengaruhi oleh bentuk dan besar tubuh, umur, seks, ras, status kesehatan, nutrisi, kesegaran jasmani, pendidikan, dan keterampilan. Beberapa hal tentang bentuk dan besar tubuh. Semakin besar dan panjang ukuran otot, maka semakin banyak dan panjang jumlah serat otot yang menyusunnya. Di sini menimbulkan kemampuan kerja semakin besar. 1 cm otot menghasilkan tenaga 4 kg gaya. Selanjutnya, besar dan panjang otot dipengaruhi oleh faktor keturunan, gizi selama pertumbuhan, dan latihan. Cara kerja otot, statis atau dinamis. Efisiensi kerja otot ditentukan oleh adanya koordinasi antara otot, susunan saraf, dan panca indera. Terjadinya kontraksi otot itu timbul karena adanya stimulus dan menghasilkan asetilkolin. Enzim aktin dan miosin ini akan membentuk aktomiosin dan akan menimbulkan kontraksi. Kerja otot statis. Tegangan bertambah tetapi panjangnya tetap, ini akan menimbulkan pembuluh darah terjepit dan oksigen ke otot terganggu. Akibatnya akan menghambat perubahan asam laktat menjadi glukose dan ini akan menyebabkan cepat lelah. Kerja otot statis ini merupakan kebalikan dari kerja otot dinamis. Faktor umur dan seks. Dalam kapasitas kerja mencapai puncaknya pada usia 25-30 tahun dan menurun di usia di atas 30 tahun. Penurunan terbanyak pada usia 60 tahun. Pada otot 25%, kemampuan saraf 60%, panca indera, jantung, paru, dan organ lain. Kapasitas kerja laki dan wanita berbeda karena perbedaan sistem hormonal, kultur, pendidikan, dan kebiasaan. Faktor ras. Tiap suku bangsa mempunyai reputasi tersendiri pada jenis pekerjaan yang cocok, dikarenakan perubahan yang terjadi secara evolusioner dan akhirnya bersifat herediter. Faktor kesehatan, kesegaran jasmani, dan nutrisi merupakan kesatuan yang saling menunjang dan saling terkait dengan kemampuan fisik seseorang. Kesegaran jasmani dapat dipelihara dengan meningkatkan kemampuan otot dan kecepatan,
dengan cara latihan dan olahraga secara teratur. Hal ini menyebabkan performa kerja dan ketahanan kerja akan lebih baik. Keterampilan bertujuan agar kerja menjadi lebih efisien. Keterampilan ini didapat melalui proses pendidikan dan latihan. Latihan ini berfungsi sebagai pembinaan koordinasi saraf ke arah otomatisasi atau reflektoris, kontraksi otot yang tidak perlu ditiadakan, konsumsi energi berkurang, efisiensi waktu. Tentang beban kerja. Tubuh manusia dirancang untuk melakukan pekerjaan. Massa otot beratnya hampir setengah berat badan. Ini memungkinkan dapat menggerakkan tubuh. Setiap beban kerja yang diterima oleh pekerja harus sesuai baik terhadap kemampuan fisik, kognitif, maupun keterbatasan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor somatis dan psikis. Selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal, meliputi tugas-tugas yang bersifat fisik, seperti beban yang diangkat atau diangkut, sikap kerja, alat dan sarana kerja, kondisi atau medan kerja, dan lain-lain. Kemudian tugas yang bersifat psikis, antara lain tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian organisasi kerja, lamanya waktu kerja, kerja bergilir, sistem pengupahan, sistem kerja, istirahat, sistem pelimpahan tugas atau wewenang. Yang ketiga, lingkungan kerja atau beban tambahan. Ini seperti fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. Ketiga aspek tersebut merupakan stresor yang berasal dari luar tubuh. Organisasi kerja menyangkut waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, kerja lembur, sistem kerja harian maupun borongan, masuk kerja, sistem pengupahan, insentif dapat berpengaruh terhadap produktivitas. Jam kerja yang berlebihan, kerja lembur di luar batas kemampuan akan mempercepat kelelahan, menurunkan kecepatan, dan ketelitian kerja. Dengan demikian, tubuh perlu keseimbangan yang ritmis antara asupan energi dan istirahat. Pengaturan waktu kerja dan istirahat itu mutlak disesuaikan dengan kapasitas kerja, beban kerja, jenis pekerjaan, dan faktor lingkungan. Selanjutnya, jam kerja yang pendek tidak adekuat. Kemudian, jam kerja yang panjang tidak efisien, mempercepat kelelahan, menurunnya ketelitian, berkurangnya kecepatan, meningkatnya angka kesakitan dan kecelakaan. Ahli fisiologi merekomendasikan bahwa kerja optimal itu adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Istirahat pendek dengan sedikit kudapan di tengah-tengah 4 jam pertama dan kedua menjamin output dipertahankan. Adapun tujuan istirahat adalah mencegah terjadinya kelelahan, pemulihan atau penyegaran, dan memberi kesempatan waktu kontak sosial dan spiritual. Adapun macam-macam istirahat antara lain, yang pertama istirahat spontan, yaitu istirahat pendek setelah pembebanan. Yang kedua istirahat curian, yaitu beban kerja tidak sesuai dengan kemampuan kerja. Yang ketiga istirahat karena prosedur kerja. Dan yang keempat adalah istirahat yang ditetapkan atas dasar perundang-undangan yang berlaku. Jumlah hari kerja dalam seminggu
Di Indonesia ada 2 sistem hari kerja, yaitu 5 hari dan 6 hari kerja. Untuk sistem 5 hari kerja, keuntungannya mempunyai 2 hari libur untuk aktivitas sosial atau rekreasi. Di Amerika, produktivitas meningkat 1,5 sampai 16,1%. Kerugiannya adalah jam kerja atau hari lebih panjang sehingga menjadi tidak efisien. Menurut ILO, aktivitas kerja yang dilakukan malam hari melebihi waktu antara jam 23 dan jam 5 pagi. Kerja malam hari menurut ahli fisiologi tidak ergonomis demi efisiensi mesin dan SDM untuk meningkatkan produksi dalam mencapai profit yang tinggi. Pekerja yang tidak diperkenankan shift malam antara lain, pertama dapat mengalami inversi fluktuasi temperatur tubuh. Kedua mempunyai kelainan atau penyakit seperti insomnia, epilepsi, diabetes mellitus, dan gastritis. Yang ketiga tidak bisa beradaptasi 38%, 62% dapat beradaptasi. 1-3 hari itu 27%, 4-6 hari 12%, sedangkan lebih dari 6 hari itu 23%. Masalah yang timbul pada pekerja shift malam antara lain gangguan tidur, gangguan sistem pencernaan makanan, gangguan kehidupan sosial, dan gangguan mental berupa keluhan 60% pekerja malam dan 25% pekerja siang. Tentang kerja lembur. Yang pertama, kerja lembur ini kurang produktif dan tidak efisien, memberikan hasil yang kurang memuaskan. Yang kedua, untuk menghindari kerja lembur, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya pengorganisasian kerja, memperbaiki desain alat dan mesin, kemudian pemberian insentif dan promosi, dan terakhir pemberian motivasi dan human relation. Syarat kerja lembur antara lain yang pertama, tenaga kerja sehat menurut pemeriksaan dokter. Kedua, jumlah jam kerja tidak melebihi 50 jam per minggu, termasuk jam lemburnya. Yang ketiga, tidak terdapat bahan kimia atau bahan lain yang berbahaya. Kemudian yang keempat, bukan pada pekerja tua. Kelima, makanan tambahan cukup. Keenam, kendaraan antar jemput. Demikianlah hal-hal yang bisa disampaikan dalam materi ergonomi ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada materi berikutnya.